Xian enggan. Kelima orang ini jelas tidak punya niat baik saat mereka memintanya untuk tinggal. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik karena dia sudah menduga bahwa mereka akan memintanya untuk melakukan tugas Pathfinder. Namun, menurutnya, tidak akan lebih aman jika dia meninggalkan kelima orang ini dan pergi sendiri. Pemahamannya tentang Dark Magnetic Noxious Mist terlalu sedikit. Berkeliling di sini, dia mungkin akan menghadapi binatang buas yang kuat atau jebakan berbahaya. Karena itu, apa yang mereka minta dia lakukan tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Mereka adalah 5 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok yang saling mengawasi. Ini persis seperti yang dia harapkan. Dia berpikir dalam hati bahwa meskipun dia tidak akan sepenuhnya aman, dia masih bisa memanfaatkan kelima orang ini untuk menangani beberapa urusan sesuka hatinya. Jika mereka bersatu, dia tidak akan berani tinggal bersama mereka lebih lama lagi. Dia juga tahu bahwa Kai dan Bok ingin memanfaatkannya, mengubahnya menjadi tumbal. Di kabut beracun magnetik gelap, tidak ada aura langit dan bumi, dan karenanya, jika prajurit biasa ingin memulihkan ki mendalam mereka, satu-satunya cara adalah membunuh binatang buas itu. Namun, dia berbeda. Dia menganggap Kai, Aiya, Bok sebagai jenis binatang buas lainnya. Jika mereka mati, dia akan menyerap semua aura mereka dan dengan demikian memulihkan kekuatannya. Dengan roh bela diri misteriusnya yang spesifik, tidak ada yang mustahil, bahkan di kabut beracun magnetik gelap. Selama seseorang mati, dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu, tinggal bersama kelima orang ini mungkin akan memberinya manfaat juga. Kelompok ini selalu memiliki niat buruk terhadapnya, jadi mengapa dia harus peduli? Apakah kamu siap? Ayo pergi. Aiya sedikit terkejut saat dia melihatnya dengan mudah setuju dengan anggukan. Dia mengeluarkan kompas persegi yang halus dari cincin penyimpanannya. Pola aneh terukir di permukaan kompas, keempat sudutnya bertatahkan 4 kristal iblis, yang tampaknya memberikan energi untuk kompas. Aiya memegang kompas di tangannya, jari kecilnya menunjuk ke tengah kompas, seolah-olah mengidentifikasi arahnya. Kai tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya menatap kompas di tangan Aiya, memperhatikan arah yang ditunjuk kompas itu karena dia takut akan kenakalan Aiya. Di tengah kompas, jarum perak sedikit bergetar sebelum berhenti dan menunjuk ke sisi kiri Xian. Aiya melihat ke arah itu sejenak, meletakkan kompas kembali ke dalam cincin penyimpanan, lalu berkata, arahnya telah ditentukan. Kai dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Aiya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ujung kakinya sedikit menyentuh batu-batu di tanah, dia langsung melompat terbang menjauh dengan kecepatan sedang, karena dia ingin menghemat ki mendalamnya sebanyak mungkin. Xian, kamu tidak ikut. Kai menunggu sampai Aiya pergi, mundur sedikit, menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu harus mengikuti Aiya. Saat dia memintamu untuk maju ke depan, mungkin ada sesuatu yang tidak biasa. Berhati-hatilah, dan ingat untuk berteriak keras jika kamu melihat binatang buas. Kalau tidak, kami khawatir kami akan tiba di sana terlambat, dan kamu mungkin akan. Raut wajah Xian tetap tidak berubah. Dia menggenggam tangannya dan menyusul Aiya. Setelah Xian pergi, wajah Kai yang tersenyum perlahan menghilang. Dia mengerutkan kening dan bergumam, orang ini sangat berhati-hati. Aku tidak tahu apa yang Aiya katakan padanya, tetapi aku merasa dia tampaknya condong ke arah Aiya. Aiya memiliki kekuatan yang paling kuat. Jika dia mendapat bantuan orang ini, dia akan menjadi lebih berbahaya. Bok ingin mengatakan sesuatu, berpikir dalam hati bahwa saudara perempuannya lah yang meminta untuk menjaga anak ini. Bok ingat ketika Kai memarahinya sebelumnya, dan dia menahannya tanpa berani bertanya. Sampai sekarang, dia merasa sedikit bingung. Kakak beradik Laoli dan Laolun terkekeh sementara mata mereka memperlihatkan beberapa makna rahasia. Mereka tidak berbicara dengan Kai tetapi malah terbang ke arah Xian. Kai tersenyum dingin lalu berbicara kepada Bok, tidak mudah untuk menindas bajingan kecil itu. Kamu harus waspada, jangan biarkan dia terlalu dekat dengan Aiya. Aku takut Aiya akan merayunya, dan dia kemudian akan dengan sukarela melayani dan melindunginya. Meskipun aku tidak takut, itu tetap saja merepotkan. Jika kamu punya kesempatan, ingatlah untuk memprovokasi dia agar memutuskan hubungan antara dia dan Aiya. Akan lebih baik jika kamu bisa membuatnya membenci Aiya. Apakah kamu mengerti?
Bok terkejut, tetapi memaksakan senyum kecut dan mengangguk, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membalikkan tangannya, menghasilkan suara yang menyenangkan dan terbang ke arah Xian. Aiya memimpin, dan Xian mengikutinya. Saudara laki-laki Laolun dan Laoli adalah yang berikutnya, dan dua yang terakhir adalah Kai dan Bok. Sebuah barisan yang terdiri dari 6 orang menjaga jarak 20 meter dari satu sama lain, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat karena mereka harus menyimpan ki mendalam mereka sebanyak mungkin. Xian selalu waspada dari depan dan dari belakang saat dia dengan hati-hati mengamati setiap gerakan di sisinya. Setiap kali Aiya terbang ke gunung, dia berhenti sebentar dan mengeluarkan kompas untuk memeriksa arah. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan, dia kemudian terus bergerak maju. Xian berada 20 meter di belakangnya, memperhatikan sosok Aiya yang tidak jelas di lautan awan. Dalam lingkungan gravitasi nol ini, tubuhnya tampak seperti pohon willow dengan pinggangnya yang kecil, anggota badan yang panjang, dan paha yang montok. Dia merasa cukup senang tetapi tidak berani memiliki pikiran jahat. Mereka telah terbang cukup lama, Aiya masih terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan kompas untuk memeriksa setiap kali dia berhenti di depan gunung dan kemudian bergegas pergi, tidak meminta Xian untuk mengintai. Xian tidak berani bersantai, selalu memperhatikan daerah sekitarnya, berjaga-jaga terhadap dua bersaudara, Laolun dan Laoli, karena dia takut jika dia tidak waspada, kedua bersaudara itu akan menyergapnya. Tiba-tiba, Aiya berhenti di depan gunung lain, mengeluarkan kompas dan mengamati sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, Aiya berbalik menatap Xian dan berkata, ada sesuatu yang aneh di celah antara dua puncak gunung. Pergi periksa apa yang ada di sana. Xian mengangguk dan pindah ke posisi Aiya sambil tetap waspada. Aiya menoleh melihatnya mendekat. Xian tahu bahwa Aiya sedang berjaga-jaga terhadapnya. Dia mencibir dalam hatinya tetapi tetap menjaga ekspresi alami di wajahnya. Dia tidak menatapnya. Sebaliknya, dia fokus pada tebing gunung di depannya. Dia mengamatinya dengan saksama sambil memperlihatkan ekspresi serius. Kewaspadaan Aiya tidak berkurang. Dia terus menatap Xian hingga Xian melewati sisinya dan melangkah maju. Setelah itu, dia sedikit rileks, tetapi matanya masih memperhatikan punggung Xian dengan saksama. Ada kemungkinan besar bahwa binatang buas bersembunyi di sisi pegunungan. Kamu harus mengamati dengan saksama. Akan lebih baik jika kamu dapat mengetahui berapa banyak dari mereka serta level mereka. Tepat setelah Xian terbang melewatinya, dia mendengar peringatan dingin darinya. Ya, jawab Xian dingin. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia mengaktifkan ki mendalamnya. Aliran kekuatan pemurnian mengalir pelan di pembuluh darahnya. Saat ki mendalam mengalir, tubuhnya sedikit gemetar. Tampaknya kekuatan luar biasa di tubuhnya bisa meledak kapan saja. Setelah merasakan transformasi tubuh, mata Xian berangsur-angsur menjadi tenang. Aiya tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya yang cantik dan ramping berdiri di antara kelompok awan berkabut di udara sementara dia menatap Xian dengan wajah dingin. Kemudian tiba-tiba dia berbalik dan melirik kedua saudaranya, Laoli dan Laolun yang sedang mendekatinya. Ketika kedua saudara itu melihat tatapan mata Aiya yang tajam, mereka berhenti bergerak dan menampakkan senyum cerah. Laoli menatap Xian lalu Aiya dan bertanya, bagaimana situasinya? Apa itu? Binatang buas, jawab Aiya dingin dan berbalik untuk menatap Xian. Kedua saudara itu tidak bertanya apa-apa lagi. Salah satu dari mereka menatap Aiya, dan yang lainnya menatap Kai. Mereka memperhatikan bagian depan dan belakang. Kedua gunung itu tingginya sekitar 500 meter. Puncak gunung itu berwarna merah. Beberapa pohon dan tanaman yang tidak biasa tampak tumbuh di sana. Di antara kedua puncak gunung ini, terdapat sebuah pelana selebar 100 meter. Kabut tebal yang berkabut membuat area ini semakin gelap dan suram. Tumbuhan dan pepohonan yang lebat menutupi seluruh lereng gunung. Karena kabut tebal, tidak ada yang dapat terlihat dengan jelas. Ada beberapa bayangan hitam samar yang tampak seperti batu atau beberapa tumbuhan. Dalam kasus di mana kesadaran jiwa tidak dapat digunakan, dan seseorang hanya dapat mengamati dengan matanya sendiri, mendekat adalah satu-satunya cara untuk mengetahui situasinya dengan lebih baik. Xian mulai mengaktifkan ki mendalamnya dan semakin dekat ke tebing lainnya. Matanya menjadi cerah, menatap bayangan hitam di kedua sisi gunung,
ingin melihat apa sebenarnya mereka. Sizzle-sizzle, itu adalah suara ular piton yang muncul dari lereng gunung. Xian hanya dapat melihat bayangan hitam itu tiba-tiba bergerak dan terbang keluar dari tebing. Bentuk itu seharusnya adalah ular piton emas ungu. Ular piton emas ungu adalah binatang tingkat ke-6 yang hidup berkelompok dan suka berada di lingkungan yang dingin dan yin. Ada dua pola bulat berwarna kuning dan ungu di kulitnya. Tubuhnya berukuran 7 hingga 10 meter panjangnya. Ia memiliki taring tajam dan dapat memuntahkan kabut beracun. Selain itu, ia dapat melesat keluar dengan cepat sementara tubuhnya yang besar, panjang, dan kuat dapat langsung melilit dan mematahkan pinggang seorang prajurit. Begitu seekor ular piton emas ungu yang melilit pohon di lereng gunung melihatnya, ia segera melompat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sementara mulutnya menyemburkan racun ungu yang diarahkan langsung ke Xian. Dengan pandangan sekilas, Xian sekarang menyadari bahwa ada total 8 ular piton yang bergegas ke arahnya. Wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Masing-masing ular piton emas ungu ini panjangnya 8 hingga 9 meter. Mulut mereka penuh dengan taring, mata kecil mereka memancarkan cahaya beracun yang membuat orang-orang ketakutan. Tanpa berpikir, ia segera menggerakkan ki mendalamnya ke kakinya. Begitu racun mencapainya, ia telah melompat mundur. Ada 8 ular piton emas ungu tingkat 6. Sosok Xian mundur secepat kilat dan kemudian berhenti sekitar 100 meter di depan Aya. Ia menoleh dan berteriak, "Bunuh mereka!" Mata Aya berbinar, wajahnya sedikit bersemangat, tubuhnya melesat ke arah segerombolan ular piton emas ungu bagaikan tombak tajam. 8 ular piton emas ungu melengkungkan kepala dan melambaikan ekor mereka, menukik keluar dari tebing dengan kecepatan luar biasa. Mata yang menakutkan menyala, menatap Xian dengan brutal. Xian mendengus dingin dan berdiri diam di tempat menunggu ular piton emas ungu datang. Jika dia sendiri bertarung dengan 8 ular piton emas ungu dewasa ini, dia tidak yakin bisa membunuh mereka semua. Namun, bersama dengan 5 orang lainnya, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam, situasinya akan berbeda. Memang, tubuh Aya tampak seperti tombak yang ditembakkan dengan momentum yang menakutkan. Dia langsung datang ke posisinya tetapi tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus berlari maju ke tempat ular piton itu berkumpul. Tubuhnya yang ramping terus berubah di udara, membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menangkapnya. Sekelompok cahaya biru tua melesat keluar dari jari-jarinya. Cahaya tajam itu, yang menyala dan mati, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Cahaya biru tua itu terjalin dalam kehampaan, membentuk jaring cahaya yang menutupi semua ular piton hanya dalam waktu singkat. Teriakan yang jelas terdengar dingin. Aya melengkungkan pinggangnya, menembus jaring cahaya di udara, dan berdiri di seberang kelompok ular piton emas ungu. Pedang terfragmentasi. Setelah teriakannya, seberkas cahaya dingin berbentuk seperti pedang terbang ke arah kelompok ular piton emas ungu. 2 ular piton emas ungu di depan terpotong dan terbelah bahkan sebelum mereka bisa menyemburkan racun mereka. Di bawah kendali 5 jari Aya, 2 kristal iblis bening langsung jatuh ke telapak tangannya dan kemudian menghilang ke dalam cincin penyimpanan tepat setelah cincin itu menyala. Di belakangnya, 4 orang dari kelompok Laoli dan Kai khawatir karena mereka melihat Aya dengan cepat mengambil 2 kristal iblis terlebih dahulu. Karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terbang. Seberkas sinar cahaya merah muda tiba-tiba berkilauan dan melesat melewati Xian, bergegas maju untuk memperebutkan kristal iblis ular piton emas ungu. Kai sama menawannya seperti peri. Pakaiannya berkibar sementara gelang di lengannya yang pucat tiba-tiba terbang keluar, menghasilkan siulan yang menakutkan dan cahaya yang menyilaukan. Saat terbang ke arah ular piton emas ungu, gelang itu tiba-tiba berubah bentuk. Di dalamnya melesat sebuah pedang tajam sepanjang 1 meter dengan cahaya yang menyala-nyala menebas ular piton emas ungu menjadi berkeping-keping. Mata Bok bersinar dengan cahaya yang ganas. Pedang bening sepanjang 1 meter terbang keluar dari lengan bajunya dan langsung berubah menjadi naga raksasa sepanjang 300 meter yang mengangkat wajahnya ke langit, melolong, membuka mulutnya dan menelan ular piton emas ungu utuh. Seikat sutra dingin di dalam perut naga kristal itu melilit ular piton emas ungu dan kemudian menghancurkannya dalam hitungan detik. Kedua bersaudara Laoli terkekeh saat mereka berdua berdiri di atas ular piton emas ungu, mengendalikan mulutnya, mencegahnya bergerak.
Kekuatan dahsyat meledak dari tubuh mereka saat mereka terus-menerus meninju tubuh ular piton emas ungu. Dalam beberapa saat, ular piton itu berubah menjadi bubur daging dan darah yang lengket. Xian berdiri di samping, mengerutkan kening dan melihat kelima orang yang membunuh ular piton emas ungu. Dengan sangat cepat, mereka telah memanen ke-8 kristal iblis. Aiya adalah yang tercepat dan dengan demikian memperoleh 3 kristal iblis, Kai memperoleh 2, Bok memperoleh 1, dan kedua bersaudara Laoli memperoleh masing-masing 1. 8 ular piton emas ungu telah dibunuh dan kristal iblis mereka telah disimpan di dalam cincin penyimpanan. Meskipun Xian telah mendeteksi ular piton emas ungu terlebih dahulu, dia tidak memperoleh apapun. Dia berdiri tanpa bergerak melihat mereka memanen kristal iblis. Xian juga tidak frustrasi. Meskipun dia tidak memanen apapun kali ini, dia telah mengamati kelima orang itu dengan saksama dan mengetahui lebih banyak tentang kemampuan mereka. Di antara mereka, Aiya adalah yang paling kuat. Dia sendiri telah membunuh 3 ular piton emas ungu. Kai berada di peringkat kedua, kedua bersaudara Laoli berada di peringkat ketiga, Bok adalah yang terburuk, dan ia harus menggunakan harta rahasianya untuk dapat membunuh seekor ular piton emas ungu. Teknik bela diri Aiya misterius, tindakannya cepat, tepat, dan kejam. Kai tidak dapat diprediksi dengan harta rahasianya yang aneh. Kedua bersaudara Laoli memiliki kekuatan yang mengerikan, terlebih lagi, mereka juga mengenakan sarung tangan yang tampaknya membantu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah berdiri di samping dan mengamati mereka dengan tenang, Xian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan mereka serta metode serangan mereka. Mayat ular piton emas ungu itu ditarik ke dalam laut di bawah pengaruh gravitasi dan menghilang tak lama kemudian. Kelima dari mereka dengan hati-hati menyimpan kristal iblis itu dan tampak sangat puas dengan hasil panen mereka. Karena Xian tidak mendapatkan apapun, mereka menghiburnya dan menasihatinya untuk tidak melepaskan kesempatan itu tetapi segera mengambil tindakan. Xian tersenyum lebar dan mengangguk. Gerakannya tampak seperti dia mendengarkan nasihat mereka dengan rendah hati. Setelah itu, mereka berlima berpisah lagi seperti sebelumnya dan kemudian menggunakan kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka. 4 orang dari mereka tetap tinggal di sisi gunung ini, dan Aiya pergi sendiri ke sisi lainnya. Sementara Kai sedang bermeditasi, Bok berjalan ke Xian setelah Aiya pergi. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik sebelumnya karena aku tidak menganggapmu layak. Namun, setelah kerjasama ini, aku merasa kau lebih berguna daripada yang kubayangkan. Bok datang sambil tersenyum, tampaknya ingin mematahkan keraguan Xian terhadapnya. Xian juga tersenyum, menatap Bak Chach, mengangguk dan berkata, aku harap kita bisa terus bekerja sama dengan baik. Kami senang bekerja sama denganmu, Bok melotot dan merendahkan suaranya. Setidaknya, aku dan adikku akan bekerja sama dengan baik. Yang lain, aku tidak yakin. Setelah membicarakannya, Bok tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gunung tempat Aiya sedang bermeditasi dan melanjutkan dengan suara rendah, seperti yang kau tahu, Aiya tidak punya niat baik saat dia memberimu sepertiga dari kristal iblis. Dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk memprovokasiku agar membunuhmu. Saat membicarakan hal ini, Bok memaksakan senyum malu, kau juga tahu betapa berharganya kristal iblis di kabut beracun magnetik gelap. Jika kita ingin bertahan hidup di sini, kita harus bergantung pada kristal iblis. Sebelumnya, karena kupikir kau tidak berguna tetapi diberi sepertiga dari kristal iblis, aku tidak bisa menahannya. Bok menggunakan kata-kata yang Kai katakan kepadanya, hanya menyesuaikannya sedikit dan mengatakan hal yang hampir sama kepada Xian. Setelah menjelaskan beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara aneh, di antara kita, Aiya adalah yang paling menakutkan. Dia telah menggunakan berbagai cara untuk membunuh orang lain yang masuk ke sini bersama kita. Xian, kamu harus memperhatikan Aiya. Jangan sampai kamu terbunuh karena dia. Aku datang ke sini untuk memperingatkanmu. Jika kamu masih hidup, aku tidak perlu mengintai, dan karena itu aku sangat berharap kamu akan hidup selama mungkin. Mengerti? Xian mencibir dingin di dalam hatinya, tetapi dia masih menunjukkan wajah bersyukur, mengangguk dan berkata, terima kasih saudara Bok karena telah mengingatkanku. Asal kamu bisa memahaminya, Bok tersenyum, mengangguk, lalu kembali ke tempat Kai. Setelah itu, dia mulai memulihkan kekuatannya sementara Kai menjaganya.
Xian, kamu bisa lolos dari kepungan ular piton emas ungu itu dengan cepat, reaksi yang luar biasa. Jika itu aku mungkin akan diracuni. Laoli, yang tidak jauh dari Xian, tertawa dan berkata, bisa ular piton dapat melumpuhkan sarafmu. Begitu kau diselimuti bisa, kekuatanmu akan hilang. Cairan di dalam perut ular piton emas ungu benar-benar mengerikan. Makhluk apapun yang tertelan ke dalam perutnya akan segera mati. Xian tertegun. Ia tidak begitu jelas, tetapi tetap tersenyum. Kau mau minum? Laoli mengangkat sebotol anggur di tangannya, dan tanpa menunggu Xian menjawab, ia mengeluarkan mangkuk yang cantik, mengisinya dengan anggur, lalu berkata, kau pria yang perkasa. Aku yakin kau suka minum. Mari kita minum bersama dan menjadi teman baik. Terima kasih, kakak Laoli. Xian berjalan mendekat sambil tersenyum lebar seolah-olah ia sangat santai tanpa tindakan pencegahan apapun. Ia kemudian duduk di depan Laoli, mengambil mangkuk anggur, dan mengangkat kepalanya sambil meneguk anggur itu. Tidak jauh dari sana, Laolun memejamkan matanya sambil bermeditasi. Alisnya yang kasar sedikit bergetar, tampak waspada secara diam-diam tetapi kemudian cepat rileks. Hahaha, kau memang teman kami, Laoli tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia benar-benar bersemangat. Bahaya ada di mana-mana di kabut beracun magnetik gelap. Kita bisa terbunuh kapan saja. Jadi, jika kita bisa menikmati sedikit, kenapa tidak, kan? Xian mengangguk. Kau sepertinya tidak tahu tentang kabut beracun magnetik gelap. Laoli bertanya tanpa sengaja. Xian sedikit terkejut dan dengan rendah hati berkata, aku tidak sengaja memasuki tempat ini, jadi aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku butuh kakak untuk mencerahkanku. Aku tidak berani memberi beberapa pelajaran, tetapi aku bisa memberitahumu mengapa kami datang ke sini. Laoli melirik Kai yang duduk sedikit lebih jauh dari mereka dan merendahkan suaranya, kabarnya ada dua hal abnormal jauh di dalam kabut beracun magnetik gelap. Yang pertama adalah harta karun rahasia tingkat suci, mungkin bahkan harta karun tingkat dewa dan yang lainnya adalah jiwa dewa murni. Harta karun dewa, jiwa dewa murni, Xian tertegun dan kemudian bertanya lagi. Benar sekali, Laoli membenarkan dengan anggukan. Harta karun rahasia tingkat suci sangat langka. Bahkan di tanah suci, tidak semua orang bisa memilikinya. Mengenai harta karun rahasia tingkat dewa, hahaha, karena kita tidak memiliki pandai besi dan alkemis tingkat dewa di tanah suci, harta karun rahasia tingkat dewa dan pil halus yang paling rendah saja sudah cukup untuk membuat orang gila. Saya rasa Anda bisa memahami hal ini. Xian tercengang dan mengangguk. Mengenai jiwa dewa murni, apakah Anda tahu betapa berharganya itu? Laoli menatapnya dan bertanya. Tolong beritahu, Xian bertanya dengan rendah hati. Kau tidak tahu efek dari jiwa dewa. Jejak penghinaan yang Laoli coba sembunyikan kini terungkap di matanya. Ia bertanya pada Xian dengan heran. Xian hanya tersenyum malu, tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ketika seorang prajurit alam roh langit ketiga memasuki alam dewa sejati, ia dapat memurnikan jiwa inangnya menjadi jiwa dewa. Jiwa dewa memiliki berbagai efek yang luar biasa. Salah satunya adalah kriteria untuk membedakan antara prajurit alam dewa sejati dan prajurit alam roh. Setelah kondensasi jiwa dewa selesai, seorang prajurit resmi menjadi prajurit alam dewa dengan jiwa abadi. Jadi, bahkan jika ia sudah mati, ia selalu dapat menggunakan jiwa dewa untuk dihidupkan kembali. Kecuali untuk beberapa teknik khusus dan harta rahasia yang dapat menghancurkan jiwa dewa, sangat sulit untuk menyingkirkannya. Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah akar dari kekuatan prajurit alam dewa sejati, kata Laoli dengan suara serius. Xian tertegun sejenak sebelum menampakkan senyum masam dan kemudian berkata, di laut tak berujung, kita tidak memiliki prajurit alam dewa sejati, itu sebabnya. Rasa jijik di mata Laoli semakin meningkat. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, benarkah? Tampaknya prajurit laut tak berujung memang tidak sebaik prajurit tanah suci kita. Di tanah suci, tidak hanya ada prajurit alam dewa sejati, tetapi juga ada lebih dari satu. Prajurit alam dewa sejati di tanah suci adalah eksistensi tertinggi, yang berkuasa, dan pilar tanah suci. Xian berkata dengan heran, tanah suci layak menjadi pusat daratan kasih karunia. Itu jelas. Jejak kebanggaan muncul di mata Laoli. Hanya prajurit tanah suci yang dapat memiliki pemahaman mendalam tentang seni bela diri.
Semua jenis kekuatan supernatural berasal dari tanah suci kita. Xian tersenyum tipis, mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Dari Lin Yaqi dan Ye Zhangfeng, dia samar-samar tahu bahwa di balik kabut beracun magnetik gelap itu terdapat Grace Mainland. Tingkat prajurit di tanah suci memang lebih baik daripada prajurit di laut tak berujung. Prajurit tertinggi dari laut tak berujung hanya berada di alam roh sementara mereka yang berada di tanah suci berada di alam dewa sejati. Jelas terlihat mana yang lebih baik. Alam roh sudah menjadi dewa di mata prajurit biasa. Namun, Xian pernah mendengar bahwa prajurit alam roh di mata prajurit kelas atas sejati hanyalah dewa palsu. Dewa palsu dan dewa sejati berbeda seperti kapur dan keju. Beberapa orang mengatakan bahwa prajurit dewa sejati mendapat dukungan dari kekuatan dewa dan memiliki kekuatan supernatural yang mengguncang bumi. Dewa palsu tidak dapat dibandingkan dengannya. Apa saja ciri-ciri luar biasa dari jiwa dewa murni? Hati Xian gelisah. Rasa ingin tahunya terlalu besar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada tanah aneh di dalam kabut beracun magnetik gelap. Setelah para prajurit alam dewa sejati meninggal, jiwa mereka masih terikat dengan tubuh mereka karena dampak dari beberapa keadaan tertentu. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, semua ingatan telah luntur, dan hanya persepsi mendalam tentang seni bela diri yang tersisa. Laoli menarik napas dalam-dalam, matanya berkilauan dengan api panas, jiwa dewa di tanah aneh tidak memiliki ingatan tetapi persepsi seni bela diri. Itu adalah persepsi seni bela diri para prajurit alam dewa sejati. Xian berkata dengan kaget, kau mengatakan bahwa... Laoli mengangguk, api di matanya semakin kuat. Dia berkata, begitu kita bisa mendapatkan jiwa dewa murni, kita dapat memahami seni bela diri mereka. Bisakah kau bayangkan bagaimana transformasinya? Xian merasa cemas, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan keserakahannya. Mengapa Xiaxian memiliki potensi yang tak terbatas itu? Mengapa dia tidak memiliki hambatan apapun? Begitu kekuatan dalam tubuh seseorang mencapai level tertentu, orang itu harus mengatasi hambatan untuk memasuki alam baru. Itu karena roh bela diri reinkarnasi. Roh bela diri reinkarnasi itu menakutkan. Ia dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi, tetapi fitur yang paling menakutkan orang adalah pemahaman seni parsial kehidupan lampau. Dengan pemahaman itu, Xiaxian tidak perlu khawatir tentang hambatan, dan dia tidak akan pernah mengalami keadaan dirasuki iblis. Begitu kekuatannya terkumpul hingga tingkat yang cukup, dia dapat dengan mudah memasuki alam baru. Apakah jiwa dewa murni sama efektifnya dengan roh bela diri reinkarnasi? Jika Xian dapat mengabaikan hambatan, dengan roh bela diri misteri di tubuhnya, dia dapat melangkah jauh untuk memasuki alam dewa sejati. Hatinya tergerak, mata Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Sepertinya kamu sangat jelas tentang manfaat jiwa dewa murni. Laoli tersenyum tipis, menuangkan semangkuk anggur lagi untuk Xian sementara dia juga mengambil semangkuk besar anggur untuk dirinya sendiri, lalu berkata, terus terang saja, tujuan orang memasuki kabut beracun magnetik gelap ini adalah untuk jiwa dewa murni dan harta karun rahasia. Xian meneguk semangkuk anggurnya, mengangguk pelan saat dia akhirnya mengerti mengapa para pejuang tanah suci tidak takut akan bahaya atau insiden fatal dan tetap memasuki kabut beracun magnetik gelap. Terima kasih telah memberitahuku begitu banyak rahasia. Xian tersenyum tipis, melihat mangkuk di tangannya dan melanjutkan, juga untuk anggurmu. Laoli mengangguk, menatapnya dengan senyum ramah dan cerah, baiklah, sebaiknya kita tidak usah bicara lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Kita bisa terus maju. Hahaha, kalau kamu mau minum, kamu bisa bilang kapan saja. Cincin penyimpananku hanya berisi anggur yang enak, cukup untuk kita minum dalam waktu lama. Xian tertawa terbahak-bahak dan berterima kasih padanya. Tidak lama setelah itu, Aiya terbang dari balik gunung. Dia terkejut melihat Xian dan Laoli, tampak tidak mengerti mengapa kedua orang ini tinggal di tempat yang sama. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat semua orang, mengangguk dan berkata, apakah kalian sudah selesai merestorasi? Kai dan Laoli mengangguk. Aiya melirik Xian lalu mengeluarkan kompas, mengidentifikasi arah lagi dan terus terbang menjauh. Semua orang segera mengikutinya.
Xian terus berada di belakang Aiya, keduanya waspada terhadap gerakan apapun di sekitar dan memperhatikan pinggang kecil Aiya, pahanya yang indah, dan bokongnya yang bulat. Di kabut beracun magnetik gelap, tidak ada konsep waktu. Jadi, Xian tidak tahu sudah berapa lama dia bepergian dengan kelima prajurit ini. Aiya memimpin jalan. Begitu dia mendeteksi pengecualian, dia akan memberi Xian sinyal dengan matanya, memintanya untuk maju menjelajah. Setiap kali Xian menemukan binatang buas dan lolos dari serangan mereka, Aiya dengan cepat berlari maju dan membantai binatang buas itu. Laoli dan Kai, yang tidak jauh di belakang, juga akan langsung menyerbu dan bergabung dalam medan perang. Kali ini, Xian bergabung dalam pertarungan. Dia terjun ke dalam pertarungan dan bersama dengan 5 orang lainnya dia telah membunuh cukup banyak binatang buas. Dia akhirnya mengambil 5 kristal iblis. Dalam pertempuran, Xian selalu menyembunyikan kekuatan aslinya, dan tidak pernah melepaskan semua pasukannya atau melewati alam amukan. Dia hanya menggunakan kekuatan seorang prajurit langit kedua amukan biasa untuk melawan binatang buas. Oleh karena itu, panennya jelas yang paling sedikit. Pemulihannya kemudian menghabiskan semua kristal iblis yang telah dia dapatkan dari pertarungan. Melihat para monster dan mengamati kekuatan satu sama lain, dia sekarang lebih tahu tentang hubungan mereka yang rumit. Aiya bersikap dingin padanya dan jarang berbicara dengannya. Sebaliknya, Bok dan saudara-saudara Laoli selalu mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya beberapa patah kata tentang serunya bertarung dan misteri di kabut beracun magnetik gelap. Lambat laun, hubungannya dengan Bok dan kedua saudara Laoli menjadi cukup dekat sementara hubungan antara dia dan Aiya tampak semakin buruk. Aiya tidak merasa senang ketika dia melihat Xian sering bergaul dengan Bok dan Laoli, dan karenanya waktu dia berbicara dengannya semakin berkurang. Setiap kali mereka bertemu dengan para monster, dia tidak memperingatkannya lagi seolah-olah dia sudah lelah padanya dan ingin dia mati lebih cepat. Namun, setiap kali ia menghadapi kepungan binatang buas, ia selalu lolos, tidak sekalipun ia jatuh ke dalam situasi putus asa. Setiap kali bahaya berlalu, kelima orang itu berasumsi bahwa ia beruntung dan secara bertahap menurunkan kewaspadaan mereka terhadap bocah langit kedua dari alam nirvana, karena mereka berpikir bahwa bahkan jika ia memiliki niat jahat, ia tidak akan dapat mengeksekusi mereka. Inilah yang diinginkan Xian. Ia seperti hantu, menatap mangsanya dengan dingin, tetap bersembunyi, dan diam-diam menunggu kesempatan. Hari ini, Aiya berhenti lagi. Jarum kompas di tangannya menunjuk ke sebuah pulau terpencil yang mengambang, menunjukkan bahwa Xian harus pergi ke sana untuk melihat apa yang mengintai. Xian mengangguk dan terbang dengan hati-hati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sebuah pulau terapung kecil di kabut beracun magnetik gelap. Itu tampak seperti gunung, yang tidak terpengaruh oleh gravitasi, mengambang di kehampaan secara ajaib. Pulau itu kecil, ada tanaman dan bunga di pulau itu, tetapi tidak ada jejak binatang buas yang dapat ditemukan. Xian dengan penuh perhatian mengamati dan mencari-cari di sekitar. Ia perlahan bergerak ke sebuah danau berair jernih dan tiba-tiba mendengar suara beberapa prajurit berbicara. Sebuah pikiran terlintas di benak Xian. Ia tetap bersembunyi sambil diam-diam bergerak maju untuk mengamati mereka. 3 prajurit dengan tubuh bagian atas telanjang sedang mencuci darah dari tubuh mereka. Mereka semua laki-laki. Salah satu dari mereka berada di langit kedua alam nirvana, 2 lainnya berada di langit pertama alam nirvana. Ada 2 mayat di rerumputan yang tidak jauh dari danau. Aura kedua mayat ini telah sepenuhnya menghilang karena mereka mungkin telah mati cukup lama. Xian bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam mengamati mereka untuk sementara waktu, dan kemudian kembali tanpa bersuara. Tidak lama kemudian, ia berhenti di depan Aiya dan berkata dengan cemberut, 3 prajurit manusia, salah satunya berada di langit kedua alam nirvana, dan 2 lainnya berada di langit pertama alam nirvana. Mereka telah bersatu dan membunuh 2 prajurit, dan sekarang mereka sedang mencuci darah di danau. Ada danau, seru Aiya dengan heran. Xian mengangguk. Aiya sedikit bersemangat. Dia tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Orang-orang lainnya juga bergegas menghampirinya. Bok meninggikan suaranya, apa yang kau lihat di sana? 3 prajurit, 1 berada di langit kedua alam nirvana, dan 2 lainnya berada di langit pertama alam nirvana.
Mereka sedang mencuci darah dari tubuh mereka di sebuah danau, jawab Xian. Mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sementara mata mereka memancarkan cahaya yang kejam. Kai juga berkata dengan senyum menawan, akhirnya, aku bisa mandi. Mereka berempat terbang menuju pulau kecil itu dengan tergesa-gesa. Kelompok Aya dan Kai melesat langsung ke pulau kecil itu. Bok, Lao Li, Lao Lun, dan Kai memasang ekspresi kejam di wajah mereka dan mengeluarkan aura pembunuh. Mereka jelas tidak punya niat baik. Xian tertinggal di belakang. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia bisa mendengar suara pertempuran yang datang dari pulau kecil itu saat dia berjalan dengan kecepatan sedang dan ekspresi yang nyaman. Ketika dia sampai di danau, dia melihat ketiga prajurit itu sudah berhenti bernapas. Kelima dari mereka mengelilingi tiga mayat itu, dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka, dan mengeluarkan cincin penyimpanan dari jari-jari mereka. Aya memeriksa tubuh prajurit langit kedua alam nirvana. Kai dan Bok memeriksa salah satu prajurit langit pertama alam nirvana. Kakak beradik Laolun sedang mencari yang terakhir. Kelima dari mereka dengan hati-hati membalik mayat-mayat itu seolah-olah mereka tidak ingin kehilangan harta karun yang berharga. Xian berjalan mendekat tetapi menjaga jarak dengan mereka berlima dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aliran aura dari tiga mayat itu terbang ke arahnya, diam-diam menembus titik akupunturnya, membuat jiwanya nyaman. Dia tidak berjuang untuk mendapatkan pujian atau rampasan, dia juga tidak perlu mengambil tindakan. Aura dari ketiga prajurit itu lebih berharga baginya daripada kristal iblis di cincin penyimpanan mereka. Dalam kabut beracun magnetik gelap, Ki mendalam adalah elemen yang paling berharga dan penting. Jika dia melepaskan kekuatannya untuk bertarung dengan ketiga prajurit alam nirvana ini, dia yakin bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, untuk membunuh ketiga orang ini, dia harus menghabiskan sejumlah besar kekuatannya, dan yang terpenting adalah dia mungkin akan mengungkapkan kekuatan aslinya. Itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Tanpa menyia-nyiakan Ki mendalam, dia tetap telah memanen aura dari ketiga prajurit ini. Tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang ini, itu adalah manfaat paling hemat biaya yang bisa dia dapatkan. Melihat kelima orang itu mencari mayat sambil merasakan aura mengalir ke tubuhnya, Xian cukup gembira. Pada saat inilah dia benar-benar percaya pada kata-kata Bok. Aya memang bukan orang baik. Sebelumnya, gadis ini tidak membunuhnya, tetapi dia bahkan menawarinya sepotong kristal iblis, yang jelas tidak masuk akal. Sehubungan dengan apa yang dikatakan Bok kepadanya, dia percaya bahwa Aya memang awalnya punya rencana lain. Di mata orang-orang seperti Aya dan Kai, laut tak berujung hanyalah tanah biadab, dan dengan demikian, para pejuang laut tak berujung tidak berguna di kabut beracun magnetik gelap karena mereka tidak memiliki harta yang berharga. Itulah alasan mengapa mereka tidak ingin menyia-nyiakan Ki mendalam mereka untuk membunuhnya. Namun, kali ini berbeda. Ada lebih dari satu prajurit. Terlebih lagi, mereka baru saja membunuh dua prajurit lainnya di dekat danau, jadi jelas bahwa mereka membunuh untuk mencuri. Di mata Aya dan Kai, ketiga orang ini layak dipertimbangkan. Karena itu, mereka harus mati. Kelompok Aya, Kai, dan tiga lainnya dengan hati-hati mencari selama beberapa saat. Kedua bersaudara Laoli sedikit terkekeh, menunjukkan wajah bahagia karena mereka tampaknya puas dengan panen. Wajah Aya dan Kai tetap normal. Dengan demikian, Xian menduga mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Bok mengutuk pelan karena dia tampaknya tidak memanen apapun yang berharga. Karena Kai dan Bok berada di tim yang sama, Xian masih bisa menebak bahwa mereka tidak memanen banyak melalui kutukan Bok meskipun wajah Kai tidak berubah. Setelah lama mengamati, dia telah menyerap semua aura dari ketiga prajurit itu. Xian diam-diam merasakan gerakan di dalam titik akupunturnya dan merasa yakin setelah yakin bahwa aura ketiga prajurit ini masih dalam kapasitas tubuhnya. Dia kemudian terus memandangi kelima orang itu. Xian, bawa mayat-mayat ini pergi dari sini. Tidak mudah menemukan danau. Kita harus mandi. Kai tersenyum manis menatapnya, memintanya untuk menangani mayat-mayat itu. Aya mengerutkan kening sementara matanya sedikit cerah. Dia tampaknya memiliki niat untuk mandi juga. Wanita secara alami menyukai kebersihan, terutama mereka yang sangat cantik seperti Aya dan Kai.
Jika mereka tidak berada di kabut beracun magnetik gelap, kedua gadis ini akan mandi sendiri dan merawat penampilan mereka setiap hari. Dan sekarang, karena ada danau di sini, tidak mengherankan mengapa keduanya bersemangat. Oke, Xian tersenyum tipis, dengan patuh berjalan mendekat, mengambil 3 mayat berdarah, dan dengan cepat terbang menjauh. Mayat-mayat, yang auranya telah sepenuhnya terkuras oleh Xian, akan segera mengalami dehidrasi dan layu. Dia baru saja memikirkan cara untuk mengatasi situasi ini, dan dengan demikian, apa yang Kai minta dia lakukan adalah apa yang dia butuhkan saat ini. Jadi, dia sangat senang melakukan tugas ini. Kai merasa puas dengan kerja keras Xian. Setelah dia pergi, dia memperlihatkan senyum manis dan berkata, memiliki seseorang di tim yang akan mati untuk kita dalam bahaya di saat-saat kritis dan mengurus hal-hal lain di saat-saat lain tidaklah buruk. Sambil berbicara, Kai melihat ke arah Aya tetapi tidak menangkap reaksi apapun darinya. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, menatap Bok, lalu dengan acuh tak acuh menatap Laoli, Laolun dan berkata, kami para gadis ingin mandi. Haruskah kalian bertiga pergi? Kedua bersaudara Laoli tersenyum cerah, mengangguk dan berjalan pergi. Bok sedikit tertegun, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Aya dan bertanya, kakak, haruskah kamu menunggu sampai Ki mendalam pulih dan kemudian mandi? Sudah lama sekali aku tidak mandi. Sulit sekali menemukan danau yang bersih. Aku tidak sabar lagi. Setelah berbicara, Kai melirik Aya, tersenyum dan berkata, Aya, apakah kamu ingin menunggu? Aya mengangguk acuh tak acuh, menatap Bok dengan dingin sambil mengerutkan kening dan berkata, kamu belum mandi. Bok menundukkan kepalanya, diam-diam mengumpat, berbalik, dan pergi. Xian menyeret ketiga mayat itu ke sebuah gunung terpencil yang cukup jauh dari danau. Setelah menyingkirkan kelima mayat itu, dia duduk, merasakan proses pemurnian di dalam titik-titik akupunturnya. Setelah memasuki langit kedua alam nirvana, aura para prajurit yang memiliki level yang sama dengannya tidak lagi kuat baginya. Waktu yang dibutuhkan roh bela diri misteri untuk memurnikannya tidak terlalu lama. Ketika dia masih berada di Laut Hengluo, dia telah membunuh cukup banyak prajurit alam nirvana. Dengan demikian, dia memahami dengan baik tentang waktu pemurnian yang dibutuhkan oleh roh bela diri misteri. Dia tahu bahwa aura ketiga prajurit yang telah mati itu akan dimurnikan sepenuhnya setelah maksimal 1 atau 2 jam. Dia percaya bahwa emosi negatif yang telah terseret bersama aura mereka tidak akan memengaruhi pikirannya dan mendorongnya ke dalam situasi yang penuh kekerasan. Karena kepercayaan dirinya ini, dia tidak terburu-buru tetapi malah menunggu dalam diam. Setengah jam kemudian, jeritan Bok dan kedua saudaranya Laoli tiba-tiba muncul dari danau. Xian mengerutkan kening, berdiri dengan curiga dan dengan cepat terbang mendekat. Tidak lama setelah itu, ketika dia tiba di danau, dia melihat 3 orang Bok, Laoli, dan Laolun berjalan di sekitar danau. Bok masih berteriak, kakak. Kedua saudara Laoli dan Laolun mengernyitkan alis mereka dan buru-buru bertanya ketika mereka melihat Xian, apakah kamu melihat Aya dan Kai? Xian menggelengkan kepalanya dengan heran, bukankah mereka terdampar di danau? Apa yang terjadi? Mereka hilang. Sudah setengah jam. Bok angkat bicara dengan wajah muram, aku sudah menunggunya cukup lama, jadi aku merasa tidak enak badan dan pergi ke danau untuk meneleponnya. Namun, dia tidak menjawab. Aku khawatir dia mungkin mengalami kecelakaan. Namun, setelah memeriksa di sekitar danau, aku tidak dapat menemukan saudara perempuanku atau Aya. Bagaimana mungkin? Xian melanjutkan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku baru saja membuang kelima mayat itu dan beristirahat sebentar, tetapi aku tidak melihat seorang pun datang atau pergi. Aya dan Kai jelas tidak pergi ke arahku. Wajah Bok berubah. Dia berkata, kecuali ke arahmu, kami telah mencari ke semua arah lainnya. Apakah mereka mungkin meninggalkan pulau itu? Tidak mungkin. Laoli dan Laolun menggelengkan kepala secara bersamaan. Mereka baru saja mandi di danau. Karena mereka menghilang dengan aneh, mungkinkah mereka di bawah air? Xian menunjuk ke danau. Bok, Laoli, dan Laolun semuanya terkejut, memutar mata mereka melihat ke danau yang jernih, dan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Tak seorang pun dari mereka bergerak. Mereka linglung untuk beberapa saat dan kemudian menatapnya. Xian mengumpat dalam hatinya.
Dia segera tahu bahwa meskipun ketiga orang ini tampak bersahabat dengannya, mereka semua memiliki tujuan masing-masing. Jelas, karena mereka menyadari bahwa kasus hilangnya Aiya dan Kai entah bagaimana harus berhubungan dengan danau ini, mereka semua takut pada danau itu, dan karena itu mereka tidak berani mencarinya. Sambil mencibir samar, Xian tidak menunjukkan emosi di wajahnya, pura-pura tidak melihat mata mereka, dan berjalan ke danau. Dia mengerutkan kening dan berjongkok, mengulurkan tangan kirinya ke arah danau untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak normal di dalamnya. Meskipun Bok, Laoli, dan Laolun berada di langit kedua alam nirvana, dia tidak takut pada mereka. Dia ingin melihat kelainan danau terlebih dahulu, dan kemudian dia akan memutuskan apakah dia harus kembali dan membunuh ketiga orang itu atau memasuki danau untuk memeriksanya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dalam danau, diam-diam mencari fluktuasi abnormal di bawah danau. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar datang dari kedalaman danau. Kekuatan ini begitu kuat sehingga wajah Xian berubah seketika. Dia ingin menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Seolah-olah ada sejenis iblis di bawah danau yang menarik lengannya dan menyeretnya ke dalam air. Cercik, jejak kengerian muncul di wajah Xian ketika dia jatuh ke danau dan dengan cepat menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Danau itu tenang tanpa riak-riak, tetapi Xian telah menghilang tanpa jejak. Bok, Laoli, dan Laolun telah melihat kengerian yang terpancar di wajahnya saat ia jatuh ke dalam air. Xian telah menghilang, tetapi danau itu tetap begitu jernih sehingga dasar danau masih dapat terlihat seperti sebelumnya. Mereka bertiga melihat ke dasar danau tetapi tidak menemukan sedikit pun kelainan. Rasanya seperti ada semacam kekuatan yang ada di danau itu, dan air yang mereka lihat hanyalah tipuan. Baru setelah memasukinya, seseorang akan tahu betapa berbahayanya itu. Bok, Laoli, dan Laolun ketakutan, mengamati danau itu dalam diam, tidak berani bertindak gegabah. Fakta bahwa Xian tiba-tiba ditarik ke dalam danau membuat mereka bertiga membayangkan adegan di mana Aiya dan Kai menghilang. Baik Aiya maupun Kai memiliki basis kultivasi alam roh langit, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat kembali setelah jatuh ke dalam danau ini. Oleh karena itu, mereka bertiga menduga bahwa kedua gadis itu kemungkinan besar akan menghadapi bahaya. Ketiganya saling berpandangan dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka berdiri tak bergerak di samping danau tanpa melakukan apapun. Bok ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk terjun ke danau untuk memeriksa apa yang ada di bawah air. Tunggu sebentar lagi, Laoli tiba-tiba berteriak ketakutan. Setengah hari lagi, jika mereka tidak kembali, kita harus pergi. Wajah Bok berubah. Di bawah tatapan tajam kedua bersaudara Laoli dan Laolun, ia mengangguk sedikit. Di dalam danau, banyak tentakel sebesar lengan manusia melilit Xian, menariknya ke dasar danau dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Dari tepi danau, dasar danau begitu jernih sehingga ia dapat melihatnya dengan sangat jelas. Namun, kedalamannya berada di luar imajinasinya. Ia merasa takut saat merasakan dirinya ditarik ke dasar danau yang dalam dan tak berujung ini. Tentakel hitam pekat yang tampak seperti ular piton sepanjang 100 meter menjeratnya dengan erat dan menyeretnya langsung ke dasar. Tentakel-tentakel ini ditutupi dengan pola-pola aneh yang berputar dan menari-nari di sekitar danau, membungkus tubuh Xian dengan erat. Di bawah air yang suram, seekor monster hitam pekat bergerak, merentangkan tentakelnya yang panjangnya ribuan meter. Dua tubuh seputih salju juga melilit tentakel-tentakel itu, mereka berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari ikatan tentakel-tentakel yang kejam ini untuk mengapung ke permukaan danau. Mereka adalah Aiya dan Kai. Keduanya adalah gadis-gadis cantik yang memesona. Saat ini, mereka benar-benar telanjang, samar-samar memperlihatkan kulit putih mereka, payudara yang menjulang tinggi, dan anggota tubuh yang ramping. Tentakel hitam melilit tubuh mereka yang seputih salju, menekan dada mereka yang besar dan pantat mereka yang bulat, menonjolkan lekuk tubuh mereka yang menarik. Itu membuat pemandangan yang aneh dan spektakuler di bawah air. Xian membuka matanya lebar-lebar, menatap kedua gadis itu. Kedua gadis ini rupanya sedang mandi di danau dan kemudian menghadapi serangan tiba-tiba dari monster ini, yang ditarik ke dasar danau. Pada saat ini,
seluruh tubuh mereka terungkap. Dua titik merah di dada mereka yang kencang bergetar, rumput harum, di perut mereka berkibar, membuat mata Xian melotot. Kedua tubuh putih itu ditutupi dengan banyak tentakel hitam monster itu. Hitam dan putih bercampur tidak teratur, yang menyilaukan mata Xian. Keindahan aneh semacam ini sangat menarik. Bahkan ketika berada dalam bahaya seperti ini, Xian masih merasa bersemangat. Payudara kedua gadis itu sangat indah ketika mereka terikat erat, membuat Xian merasa kesal karena dia tidak bisa menyerbu ke depan untuk menghancurkan mereka. Baik Aya maupun Kai berada di alam langit, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan tubuh atau tangan mereka karena tentakel-tentakel itu melilit mereka dengan erat. Xian menatap mereka dengan terpesona sementara api berkobar hebat di matanya. Dia merasakan api jahat muncul di perutnya dan hampir tidak berhenti. Terutama Kai, kakinya yang indah terpisah dengan paksa di bawah belitan tentakel. Rumput segar dan bunga harum, sepenuhnya terungkap, yang dapat mengubah pria manapun menjadi binatang buas. Terlalu terangsang, mata Xian menatapnya, sepertinya tidak tahu bahwa kematian sudah dekat. Perasaan negatif meluap dari titik-titik akupunkturnya sementara pembuluh darahnya menonjol dengan jelas. Kai berjuang dengan tentakel yang melilit tubuhnya menggunakan pisau yang muncul dari cincin di lengan dan kakinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Xian tenggelam. Dia melihat mata Xian yang membara seperti mata binatang buas. Kai sangat malu sampai-sampai dia hampir pingsan karena malu sementara matanya yang indah memutih. Dia tidak pernah menyangka Xian akan tiba-tiba muncul entah dari mana dalam situasi ini dan melihat seluruh tubuhnya yang telanjang. Bahkan bagian pribadinya yang paling rahasia dan terlarang pun tidak bisa lepas dari pandangannya. Meskipun Xian berada puluhan meter jauhnya dari Kai, dia masih bisa melihat wajahnya berseri-seri merah dan matanya yang arogan menatap Xian dengan galak. Dia tampak membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Di bawah tatapannya yang marah, Xian tampak terbangun dari pengaruh perasaan negatif sementara matanya perlahan menjadi tenang. Dia kemudian memusatkan perhatian pada monster di bawah. Itu adalah gurita aneh sebesar gunung. Gurita ini hitam seperti tinta, memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan mulut besar yang penuh dengan taring dan genangan darah. Matanya yang berwarna hijau keabu-abuan bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Xian belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu level berapa dia. Namun, jika dia bisa menjerat Aya dan Kai seperti ini, dia bukan hanya binatang tingkat 6. Karena monster raksasa ini memiliki banyak tentakel dan juga akrab dengan lingkungan di dasar danau, dia bisa dengan nyaman mengeluarkan semua kekuatannya. Monster ini tidak mudah untuk dihadapi. Setelah melirik sekilas, Xian merasa dingin, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mulai berjuang, ingin menyingkirkan tentakel yang kejam ini. Gurita ini sepertinya ingin melahap ketiganya. Selama dia membuka mulutnya, Xian percaya bahwa tidak ada yang bisa menahannya begitu dia jatuh ke dalam mulut genangan darah yang penuh dengan taring seperti belati tajam. Mungkin, dengan tubuhnya yang kokoh, dia bisa melawannya sedikit. Namun, Kai dan Aya pasti akan mati, tidak diragukan lagi. Mereka berdua adalah gadis cantik, tampaknya bukan tipe prajurit yang telah melalui kultivasi tubuh yang sulit. Jika taring tajam itu menusuk tubuh mereka yang lembut dan putih, mereka akan benar-benar terbagi. Cahaya aneh dan terang tiba-tiba keluar dari 10 jari Aya, mematahkan dan menghancurkan tentakel yang melilitnya. Salah satu tentakel terputus menjadi 3 bagian. Namun, gurita ini memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah tentakel yang membungkus tubuhnya sudah lebih dari 10. Meskipun dia telah memotong salah satunya, itu tidak mengubah apapun. Sebaliknya, lebih banyak tentakel yang menjangkau dan melingkari lengannya dengan erat, membatasi gerakan lengannya dan meregangkannya pada saat yang bersamaan. Di sebelahnya ada lebih dari 10 tentakel yang telah terputus. Namun, tidak ada setetes darah pun yang menetes dari mereka. Sebaliknya, mereka perlahan merangkak dan terhubung, dan akhirnya pulih seperti baru. Aya berjuang. Tubuhnya yang menarik bergetar sementara payudaranya yang besar menonjol dengan jelas di bawah belitan tentakel. 2 titik merah muda di payudaranya bahkan lebih memesona. Tentakel melilit kedua kakinya yang indah. Xian tidak hanya bisa melihat perutnya tetapi juga selokan di dalam tempat indahnya. Aya rupanya melihat Xian datang juga.
Ketika dia melihat mata Xian yang membara menatapnya, tubuhnya tiba-tiba memancarkan kekuatan yang membekukan tulang seperti pedang tajam dingin es yang melesat ke matanya. Mencoba memutar tubuhnya, Aiya mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya untuk menyembunyikan payudaranya dan bagian pribadinya, menunjukkan punggungnya kepada Xian. Namun, dia kemudian memperlihatkan pantatnya yang membengkak terlihat jelas di bawah ikatan tentakel. Mata Xian berbinar-binar, dengan rakus menatap bokong bundar yang kini tampak seperti dua gunung. Ia mencibir dan merasa sangat gembira. Baik Kai maupun Aiya tidak menganggapnya sebagai rekan. Mereka hanya memperlakukannya seperti umpan meriam, tidak pernah mempertaruhkan nyawanya di mata mereka. Di dalam hati mereka, ia mungkin hanya orang bodoh yang bisa mereka permainkan, yang kapan saja akan menjadi korban mereka. Xian sangat memahaminya. Oleh karena itu, ia terus memandangi tubuh kedua gadis itu tanpa rasa takut atau malu. Selama ada kesempatan, ia akan mengikuti nalurinya terlepas dari kenyataan bahwa mereka dapat menemukannya untuk membalas dendam nanti. Aiya dan Kai terus berjuang melawan tentakel-tentakel itu. Bagaimanapun, kedua gadis ini memiliki basis kultivasi alam langit, dan karenanya, gurita itu tidak dapat menyeret mereka berdua ke dalam mulutnya yang marah meskipun ia sangat kuat. Xian berbeda. Karena ia tidak menggunakan kekuatan aslinya dan hanya menunjukkan kekuatan langit kedua dari alam nirvana, ia ditarik semakin dekat ke mulut gurita itu. Sambil berjuang melawan belitan gurita itu, Aiya dan Kai masih menyadari bahwa Xian tidak dapat menahan kekuatan monster itu. Namun, kedua gadis ini tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mereka tampak senang ketika melihat gurita itu akan melahap Xian. Xian telah melihat bagian pribadi mereka, yang membuat mereka berdua sangat malu. Mereka kesal karena tidak membunuh Xian lebih awal karena hanya kematiannya yang dapat membantu mereka melupakan rasa malu ini dan menganggap bahwa hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tubuhnya diseret, Xian masih mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah kedua gadis itu, menyadari perasaan jahat di mata mereka. Dia mencibir di dalam hatinya. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari gurita itu, matanya menjadi dingin sementara dia mulai memicu kekuatan tersembunyinya.